Di sini saya akan membahas terkait dengan apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik itu berkaitan dengan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat yang berhubungan dengan barang dan jasa. Kalau dalam praktek pemerintahan, negara tuh berkewajiban dalam melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Nah, di sini ada beberapa pengertian terkait dengan pelayanan publik itu sendiri. Ada menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mendefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, sedangkan di sini ada menurut Lovelock. Lovelock itu mendefinisikan Oke, langsung pelayanan itu saja kita sebagai kepada produk sesi yang tidak pemaparan materi. berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. Maksudnya, pelayanan itu tidak ada bentuk wujud maupun bentuknya secara nyata, tetapi si penerima pelayanan publik ini tuh dapat merasakan maupun mengalaminya. Maka diharapkan para penyelenggara pelayanan publik ini dapat memberikan pelayanan semaksimal dan terbaik mungkin untuk masyarakat yang akan mengalaminya gitu. Karena masyarakat juga dapat menilai gitu, apakah pelayanan publik ini sudah baik atau belum gitu. Nah, kemudian di sini ada tujuan pelayanan publik. Nah, tujuan pelayanan publik ini adalah untuk memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Nah, agar dapat mencapai target tersebut, maka kualitas pelayanan itu harus sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat. Maka dari itu kebutuhan dan keinginan masyarakat itu harus menjadi target pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang terbaik itu. Nah, karenanya birokrasi ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik secara profesional juga kepada masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pelayanan publik. Di sini ada 10 prinsip yang mencakup ya teman-teman. Ini berdasarkan keputusan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara nomor 63 tentang pedoman umum penyelenggara pelayanan publik. Nah, di sini yang pertama ada kesederhanaan. Maksudnya, prosedur pelayanan publik ini tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kemudian di sini ada yang nomor 2 adalah kejelasan. Nah, jelas maksudnya jelas gitu. Ada persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik. Kemudian juga dalam kejelasan juga adanya kejelasan dalam unit kerja atau jabatan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga di sini ada kepastian waktu. Maksudnya pelaksanaan pelayanan publik ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kayak misalkan kalau misalkan dalam SOP-nya 14 hari kerja gitu, ya berarti seharusnya 14 hari itu juga udah selesai gitu. Kemudian di sini ada 4 di sini ada akurasi. Nah, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. Kemudian di sini yang nomor 5 ini adalah keamanan. Nah, proses dan produk pelayanan publik harus memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Nah, yang keenam di sini ada tanggung jawab. Nah, pimpinan penyelenggara pelayanan publik ini atau pejabat yang ditunjuk gitu ya untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik dan harus dapat menyelesaikan keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, kemudian di sini yang nomor 7 ada kelengkapan sarana dan prasarana. Artinya harusnya tersedia gitu sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan alat pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika. Nah, kemudian di sini yang nomor 8 ada kemudahan akses. Maksudnya tempat dan lokasi serta pelayanan harus memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, kemudian dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
Kemudian yang kesembilan, di sini ada kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi layanan itu harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Kemudian yang ke-10 di sini ada kenyamanan. Nah, lingkungan pelayanan publik ini harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti adanya parkir maupun toilet, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pelayanan publik yang dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, itu state center. Nah, state center ini di mana pelayanan publik itu berorientasi pada kepentingan negara dan birokrasi pemerintah. Jadi, pelayanan ini berfokus pada fungsi-fungsi administrasi dan juga regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, itu tuh terkait dengan pelayanan administratif. Administratif ini nih kegiatan pencatatan atau pengambilan keputusan, dokumentasi, dan juga kegiatan tata usaha lainnya yang menghasilkan produk akhir itu berupa dokumen, sertifikat, izin, rekomendasi, dan keterangan tertulis. Lalu yang kedua juga ada pelayanan barang. Nah, pelayanan barang ini meliputi kegiatan penyediaan dan pengolahan bahan berwujud fisik seperti kayak IMB, administrasi kependudukan yaitu KTP, akte kelahiran, akte kematian, NTCR, dan masih banyak lainnya ya. Nah, jadi state center ini fokus tujuannya tuh pada kepentingan negara dan birokrasi pemerintah. Nah, pelayanan pada state center ini juga biasanya tuh dapat diukur berdasarkan kemampuan dari para petugasnya. Lembaga penyelenggara dari state center itu dari instansi pemerintah atau juga bisa dari non-pemerintah. Lalu yang kedua, customer base. Nah, customer base ini pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi dia tuh berfokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan seperti kayak dari kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan ini meliputi sarana dan prasarana lembaga pelayanan, komputerisasi administrasi pelayanan, kemudian akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada reliability. Nah, reliability ini meliputi konsistensi kinerja yang dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia layanan. Lalu reliability ini biasanya tuh meliputi waktu saat melakukan pelayanan, kualitas jasa yang diberikan itu udah benar-benar sesuai apa belum sama standar yang telah ditentukan, serta juga harus bebas nih dari berbagai macam kesalahan. Lalu selanjutnya ada responsiveness. Nah, responsiveness ini meliputi kecepatan dan ketepatan lembaga pelayanan dalam menanggapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang sudah diberikan. Lalu ada yang keempat ada assurance. Nah, assurance ini meliputi kesanggupan lembaga pelayanan dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat. Dan terakhir ada empati. Nah, empati ini meliputi kemampuan lembaga pelayanan dalam memahami dan memecahkan permasalahan pelayanan secara ramah dan penuh perhatian. Jadi, customer base ini fokus tujuannya tuh pada kepuasan pelanggan dengan tujuan untuk bisa memastikan kepuasan pelanggan dan menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, memberikan layanan yang berkualitas. Nah, sales center ini nih kualitas pelayanannya tuh diukur berdasarkan kepuasan pelanggan dengan yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan kualitas pelayanannya, yang kualitas pelayanan pengukuran seperti kayak kesederhanaan, reliabilitas, tanggung jawab petugas,
kejelasan dan kepastian, keamanan, serta empati. Nah, lembaga penyelenggaranya itu, kalau customer base itu biasanya dari sektor private, kayak asuransi, perbankan, atau juga rumah sakit milik swasta. Itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai citizen base dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pelayanan publik. Konteks citizen base sendiri menekankan pentingnya melibatkan masyarakat atau warga negara dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta layanan publik. Pendekatan ini menempatkan perhatian pada kebutuhan, aspirasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan bagaimana layanan publik disediakan dan dikelola. Penerapan citizen base sendiri bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya dalam partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dilibatkan dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan aspirasi mereka tercermin dalam kebijakan dan layanan yang disediakan. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi, di mana pada saat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat agar mereka dapat memahami bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana dana publik digunakan. Yang ketiga, responsif terhadap kebutuhan. Pelayanan publik harus dirancang untuk merespons beragam kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan keragaman demografis, sosial, dan ekonomi. Dan yang keempat, penguatan kapasitas masyarakat yang dimana melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan, masyarakat diberdayakan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengelolaan pelayanan publik. Dan yang kelima, yakni evaluasi berkelanjutan, di mana evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi layanan publik secara terus-menerus dilakukan dengan melibatkan masukan dan umpan balik dari masyarakat. Yang kedua adalah kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat, yang dimana hal ini merupakan pendekatan yang menekankan kerjasama aktif antara kedua pihak dalam meningkatkan efektivitas dan responsivitas layanan publik. Nah, contoh-contoh penerapannya sendiri, yang pertama ada pada partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, yang dimana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait penyediaan layanan publik. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi politik, forum diskusi, atau mekanisme yang memungkinkan warga untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Yang kedua adalah dengan pelaksanaan bersama, yang dimana pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam implementasi proyek-proyek dan program-program pelayanan publik. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan pelaksanaan proyek, pengelolaan sumber daya lokal, atau bahkan menjadi mitra dalam menyediakan layanan langsung kepada warga. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber daya bersama. Kolaborasi mencakup pemanfaatan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Misalnya, dalam program kesehatan, pemerintah dapat bekerja sama dengan kelompok sukarelawan atau organisasi masyarakat untuk menyediakan layanan kesehatan di daerah yang sulit dijangkau. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi, di mana pemerintah memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka dan transparan sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana kebijakan dibuat dan bagaimana dana publik digunakan. Terus yang kelima, evaluasi dan feedback. Evaluasi program-program dilakukan secara berkala dengan melibatkan feedback dari masyarakat yang dimana membantu dalam efektivitas layanan publik serta menyesuaikan kebijakan jika diperlukan berdasarkan kebutuhan dan masyarakat. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan terkait model pelayanan publik, yang mana saya mengutip tulisannya milik Silaban Himsar tahun 2003 yang menjelaskan terkait dengan jenis-jenis yang ada di dalam model pelayanan publik. Yang pertama, model pelayanan teknis fungsional. Pelayanan tersebut diberikan oleh suatu instansi pemerintahan kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dari instansi tersebut. Contoh dari model pelayanan teknis fungsional ini adalah pelayanan penjara, pelayanan di kantor imigrasi, dan juga pelayanan perizinan. Yang kedua adalah model pelayanan satu pintu, yang mana model pelayanan ini memudahkan masyarakat dengan proses pengelolaan yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari layanan publik dengan memberikan akses secara luas kepada masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan publik tersebut.
Yang ketiga, yakni model pelayanan satu atap, di mana model tersebut adalah suatu sistem pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat, dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan dan mengurangi biaya serta mempersingkat waktu dalam proses perolehan pelayanan publik tersebut. Yang keempat, yakni pola pelayanan terpusat, di mana pola pelayanan ini diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintahan berdasarkan dengan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. Contoh dari pelayanan terpusat ini adalah pengurusan pelayanan paspor di kantor imigrasi ataupun pelayanan pembuatan akte di kantor di Dukcapil. Lalu yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik, di mana pola tersebut adalah suatu bentuk pelayanan publik yang dilakukan secara daring menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Tujuan dari pola pelayanan elektronik ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik secara online. Nah, pada pola ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi, memperoleh informasi, dan juga mengajukan permintaan secara elektronik. Contohnya adalah e-government, e-commerce, dan juga e-education. Selanjutnya, permasalahan pelayanan publik yang belum optimal. Masalah utama yang terjadi dalam pelayanan publik pada prinsipnya berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kualitas layanan yang baik itu sangat bergantung pada berbagai aspek, yakni bagaimana pola penyelenggaraannya atau tata laksananya, bagaimana sumber daya manusianya, dan juga bagaimana kelembagaannya. Jika dilihat dari sisi penyelenggaraan atau tata laksana, pelayanan publik masih memiliki kelemahan, yakni yang pertama kurang responsif, di mana kondisi ini terjadi hampir semua tingkatan, mulai dari petugas pelayanan sampai dengan penanggung jawab instansi. Contohnya seperti respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan, tidak diperdulikan sama sekali. Yang kedua, kurang informatif. Nah, berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat itu seringkali lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat, sehingga sering terjadinya miskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, kurang aksesibel, di mana berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Yang keempat, yakni kurangnya koordinasi, yang mana berbagai unit pelayanan antara yang satu dengan yang lainnya sangat kurang koordinasi, sehingga terjadinya tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi dengan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Selanjutnya, terlalu birokratis, yang mana pelayanan itu khususnya pada pelayanan perizinan itu pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terjadi dari berbagai level. Hal ini menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Yang terakhir adalah inefisien, yang mana berbagai persyaratan yang diperlukan khususnya dalam pelayanan perizinan itu seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Lalu, permasalahan pelayanan publik yang dilihat dari sumber daya manusianya ini berkaitan dengan lemahnya profesionalisme, kompetensi, empati, dan juga etika. Kemudian, jika dilihat dari sisi kelembagaannya, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit atau birokratis dan tidak terkoordinasi. Perkenalkan, saya Anissa Yoprianti dengan NIM 026. Adalah pelayanan barang, yang dimana pelayanan barang ini berupa penyediaan atau pengelolaan bahan berbentuk fisik untuk memberikan nilai tambah secara langsung kepada masyarakatnya. Contohnya listrik, air bersih, sampai dengan penyediaan infrastruktur. Namun ternyata menurut data Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi pada sekitar tahun 2023 ini mengatakan hanya sebanyak 19,47% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih ataupun air pipa. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan yang besar pada pemberian akses air bersih di seluruh Indonesia. Dan juga Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal atau MNDTN mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang belum merata masih menjadi penyebab daerah tertinggal. Yang kedua, ada pelayanan desa. Pelayanan desa merupakan pemberian sarana dan prasarana masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Mengenai pembahasan pelayanan desa ini sebenarnya sudah tidak asing, misalnya pelayanan desa dengan ini masih sangat kesenangan itu masih terlihat, yang dimana seperti pendidikan
Kemudian Les and Davis pada tahun 1993 ini membagi 3 fungsi jenis pelayanan. Yang pertama ada Public Protection Function, yang kedua Strategic Infrastructure Function, dan yang terakhir Personal and Local Environmental Function. Jadi jenis fungsi pelayanan yang pertama ini terkait kebutuhan dasar manusia untuk merespon suatu kejadian yang memang sangat penting. Fungsi pelayanan untuk melindungi masyarakat seperti pertolongan dalam keadaan darurat, lalu untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dan fungsi pelayanan yang kedua ini diberikan pemerintah terkait penyediaan infrastruktur yang memang untuk memfasilitasi jenis pelayanan tersebut seperti tentunya transportasi ataupun pembuangan sampah pada pelayanan publik. Dan fungsi pelayanan publik yang terakhir adalah pelayanan berupa kebutuhan individu dalam masyarakat seperti pendidikan serta kesehatan. Berikutnya ada indikator pengukuran tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik. Yang pertama, tangible. Tangible merupakan kualitas pelayanan yang dapat dilihat secara kasat mata seperti prasarana dan sarana yang tersedia di tempat pelayanan publik. Lalu yang kedua, empati atau sifat tegas tetapi penuh perhatian pada masyarakat, seperti tidak membeda-bedakan masyarakat ketika memberikan pelayanan publik. Yang ketiga ada responsiveness, seperti kecepatan penyediaan layanan dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, reliability ataupun menyediakan pelayanan yang terpercaya, serta yang terakhir adalah assurance ataupun jaminan menyediakan pelayanan yang ramah dan sopan. Seperti yang memang banyak terjadi di Indonesia, bahwasanya pelayanan publik masih jauh dikatakan cukup baik dikarenakan banyaknya pelayanan publik yang memang pungli ataupun yang memang mendiskriminatif. Namun pemerintah juga tidak diam. Ada upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran birokrasi dalam pelayanan publik. Yang pertama ada transparan dan akuntabilitas, yang dimana pelayanan publik ini bersifat lebih terbuka untuk agar pelayanan publik ini mudah diakses oleh siapapun, mudah untuk dimengerti. Lalu yang kedua bersifat kondisional ataupun sesuai dengan kondisi dan harapan pemberi maupun penerima pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Lalu yang ketiga ada partisipatif ataupun mendorong peran serta masyarakat atau mendengarkan kebutuhan masyarakat. Misalnya